الحمد لله الذي جعل شهر رمضان وزة وجه العالم وأجزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيامه على سائر الأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن أوامره الصوم في شهر رمضان قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan yang Allah berikan kepada umat manusia. Pada bulan ini Allah memberikan banyak anugerah melebihi bulan yang lain. Allah mengagungkan semua hari yang ada di dalamnya melebihi hari-hari yang lain di luar Ramadan. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, khususnya di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah kali ini kita ketengahkan puasa meneladani karakter ketuhanan. Manusia memiliki potensi-potensi dasar kehidupan yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, kebutuhan anggota badan seperti makan, minum dan sebagainya. Kedua, naluri atau insting atau gharizah, yaitu diantaranya naluri mempertahankan diri atau gharizatul baqa seperti ego dan kerja. Naluri lawan jenis atau gharizatun naw seperti hubungan suami istri, dan naluri beragama atau gharizatut tadayun, yaitu seperti beribadah. Potensi-potensi tersebut menuntut untuk dipenuhi oleh manusia. Jika tidak, manusia akan mati atau setidak-tidaknya akan mengalami kegelisahan, kesusahan. Tentu hal ini berbeda dengan karakter dan sifat Allah. Allah tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, dan juga tidak butuh teman hidup atau seorang perempuan. Allah disucikan dari hal-hal yang akrab dengan makhluk ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa yud'imu wa la yud'am. Allah lah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana dia, Allah, mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada bulan puasa ini kita diharuskan menahan dan mengendalikan diri dari memenuhi potensi-potensi dasar kehidupan yang fitrah itu, utamanya kebutuhan makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari. Pada sisi yang lain, orang yang berpuasa mengembangkan potensi yang lain yang sejalan dengan perintah dan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu potensi beragama. Dengan demikian, orang yang berpuasa berarti berusaha dengan sekuat kemampuannya meneladani karakter-karakter dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan dan mengendalikan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri selama bulan puasa sebagaimana sifat dan karakter Allah merupakan hal yang prinsip dalam berpuasa. Karena kedua kebutuhan fitrah ini terpenting bagi manusia, dan keberhasilan mengendalikannya menghantarkan kepada kesuksesan mengendalikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Oleh karena itulah keberadaan puasa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus sebagaimana dinyatakan dalam hadis, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku dan sayalah yang akan membalasnya. Berbeda dengan keberadaan ibadah-ibadah yang lain, haji, umrah misalnya. Dalam pelaksanaan ibadah haji, ibadah yang wajib bagi orang yang berkemampuan ini, untuk sementara dilarang berburu, berhubungan suami istri, dan memakai wewangian. Namun pada saat itu kebutuhan pokok berupa makan, minum diperbolehkan. Salat sedemikian pula. Walaupun sangat banyak kebutuhan yang harus dikendalikan pada waktu melaksanakan salat, namun ini tidak sepanjang dan selama waktu berpuasa. Salat barangkali cuma 5-10 menit. Dalam masa-masa tidak berpuasa, manusia memang dipenuhi berbagai nafsu dan keinginan. Apakah itu nafsu kebinatangan, nafsu perut, maupun nafsu lain yang cenderung kepada keburukan. Adapun berpuasa, ini tidak ubahnya pengembaraan dan lawatan yang ditempuh manusia dari alam yang dikelilingi nafsu dan keinginan itu menuju alam malakut yang dipenuhi dengan cahaya dan aroma karakter Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-saihun, yang melawat, melakukan pengembaraan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika hendak berdialog secara langsung atau bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima kitab Taurat, diperintahkan terlebih dahulu berpuasa 40 hari, yaitu dalam rangka membersihkan diri dari berbagai nafsu-nafsu kemanusiaan. Karena dominasi nafsu-nafsu kemanusiaan itu tidak akan mungkin bersambung dengan haribaan ilahi. Puasa dalam hal ini ibarat usaha mengangkat manusia kepada posisi luhur yang layak dengan hariban ketuhanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu dari manusia yang lain
untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Meneladani karakter ketuhanan memang sangat ditengkakan bagi manusia, karena dengan meneladani karakter ilahiyah itu, perilaku manusia akan baik selama menjalani tugas pengabdiannya, baik sebagai khalifah, wakil Allah, atau sebagai Abdullah, hamba Allah di bumi ini. Dalam sebuah mutiara kata yang masyhur dinyatakan, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Tuhan. Karakter dan sifat ketuhanan yang terkumpul dalam Asmaul Husna, nama-nama yang luhur yang berjumlah 99 atau lebih, di dalamnya terdapat segala bengkel perangai yang luhur, indah dan mengagumkan. Jika Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman, pengasih, mestinya manusia memiliki sifat kasih sayang kepada sesama. Jika Allah bersifat Al-Adlu, Maha Adil, alangkah indahnya bila manusia meneladani keadilan ini. Sungguh mengesankan bila diteladani manusia dalam kesehariannya dan seterusnya dari sifat-sifat Allah yang lain. Manusia yang berusaha meneladani Allah dalam sifat-sifat dan karakternya, ini juga digambarkan oleh filosof Muslim Ibnu Sina sebagai berikut. Seorang yang bebas dari ikatan raganya, dalam dirinya terdapat sesuatu yang tersembunyi, namun dari dirinya tampak sesuatu yang nyata. Ia akan selalu gembira dan banyak tersenyum. Betapa tidak, karena hatinya telah dipenuhi kegembiraan sejak ia mengenalnya. Di mana-mana ia melihat satu saja, melihat kebenaran, melihat yang maha suci itu. Semua dianggapnya sama, karena memang semuanya sama. Semua makhluk Tuhan yang wajar mendapatkan rahmat, baik mereka yang taat maupun mereka yang bergelimang dosa. Ia tidak mengintip-ngintip kelemahan orang lain, tidak pula mencari kesalahannya. Ia tidak akan marah atau tersinggung walaupun melihat yang mungkar, karena jiwanya selalu diliputi rahmah kasih sayang, dan karena ia memandang sirrullah, rahasia Allah terbentang di dalam kodratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدات، وانصر من نصر الدين، واخذل من خاذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.